apa, walaupun kita berbeda tempat, lokasi, baik yang di Surabaya maupun yang di Amerika, salam kenal buat yang belum kenal. Ya, malam hari ini saya cuma pengen bagikan ini. Jadi saya ingin cerita sedikit ketika kami menikah tahun 2004. Ketika kami menikah tahun 2004, setelah pemberkatan nikah, kemudian kami ada acara resepsi gitu. Nggak banyak orang sih, kami undang beberapa aja. Lalu saya masih ingat momennya, waktu itu mami saya peluk saya dan sambil ngomong gitu ya, "Sorry ya Yo," dia panggil saya Yo. "Sorry ya Yo, papi mami nggak bisa kasih warisan apa-apa ke kalian. Papi meninggal tahun 2003, 1 tahun sebelumnya. Papi mami sempat sukses dalam usaha namun bangkrut karena hutang hutang bank dan mungkin salah perhitungan dagang dan sebagainya sehingga usaha papi mami bangkrut. Dan ketika papi meninggal tahun 2003, 1 tahun kemudian kami menikah. Waktu menikah, saya ingat dan kita kan memang kayak alam bawah sadar, kayak otak kecil itu kan, otak kecil kita itu kan mengingat ya, baik peristiwa yang baik maupun peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang buruk atau yang traumatis gitu. Dan ini salah satu peristiwa yang cukup menyentuh perasaan saya yang enggak pernah saya lupakan sampai sekarang. Ketika mami ngomong itu, "Sorry ya Yo, papi mami nggak bisa kasih warisan apa-apa ke kamu, ke kalian." Saya bilang ke mami, "Papi mami udah kasih warisan yang terbaik. Ya, papi mami sudah kasih warisan yang terbaik buat kami, anak-anaknya. Yaitu contoh dan teladan tentang takut akan Tuhan. Itu lebih dari cukup." Kemudian saya peluk mami saya menangis, saya juga menangis terharu gitu ya. Semua orang tua pasti ingin memberikan warisan bagi anak-anaknya. Buat yang para orang tua yang sudah menikah, yang sudah punya anak boleh angkat tangan. Ya, semualah, termasuk nanti anak-anak muda yang akan menyusul untuk nanti menikah. Pasti semua orang tua ingin memberikan warisan buat anak-anaknya. Kerinduan itu pasti ada di hati semua orang tua. Menurut saya, They're ada longing to do that. dua macam warisan. Warisan yang tangible atau nampak, seperti properti, ya, rumah, mobil, modal usaha, perusahaan, toko, itu warisan yang nampak, yang tangible gitu. Termasuk bahkan mungkin bentuk alis karena faktor genetik, bentuk wajah mirip papanya atau mirip mamanya, atau rambutnya tuh ikal mirip mamanya atau apa, itu termasuk warisan yang kelihatan gitu ya, yang nampak. Nah, tapi untuk warisan kayak berupa rumah, mobil tadi, modal usaha dan sejenisnya, mungkin tidak semua orang tua bisa mengadakan atau memberikannya. Warisan yang model ini sifatnya sementara, bisa habis, bisa hilang, dan tidak kita bawa sewaktu kita meninggal, setelah kita meninggal. Warisan model yang tangible atau tampak ini diberikan kepada, ada wujudnya, ada barangnya, diberikan kepada. Sementara warisan yang kedua adalah warisan yang intangible atau tidak tampak. Yaitu apa maksudnya warisan yang tidak tampak? Itu berupa nilai-nilai kebenaran, kejujuran, takut akan Tuhan, daya juang, daya tahan. Ketika kita menjadi orang tua yang punya daya tahan, ketika masa sulit, termasuk pandemi sekali ini pun, kita tetap jadi orang tua yang terus punya daya juang, daya tahan, yang tidak menyerah. Sekalipun Anda tidak mengajarkannya secara langsung, ketika anak-anak Anda lihat itu, mereka belajar sesuatu.
Dan itu warisan buat anak-anak kita. Nah, kalau yang ini, semua orang tua punya kesempatan untuk memberikannya atau mewariskannya kepada anak-anaknya. Kan nggak perlu berbayar. Tapi perlu bayar harga, maksud saya. Tapi nggak perlu duit untuk mengajarkannya. Tapi perlu bayar harga ya, untuk mengusahakannya. Tapi warisan yang model ini sifatnya kekal, mengiringi kita selama perjalanan hidup kita sampai pada kekekalan. Warisan model seperti ini nih bukan diberikan kepada, tapi diberikan ke dalam. Nangkep ya teman-teman ya. Kalau yang tadi yang tangible, yang tampak, properti, modal usaha dan sebagainya itu diberikan kepada, ada wujudnya, ada barangnya. Kalau yang intangible, yang tidak tampak, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai luhur ini, itu diberikan ke dalam. Semua orang tua punya kesempatan untuk memberikannya kepada anak-anaknya. Saya berdoa sih, supaya para orang tua yang sekarang jadi orang tua, maupun nanti akan menyusul, saya berdoa supaya kita bisa berikan keduanya bagi keturunan kita. Amin. Tapi kalau toh nggak mampu untuk mengadakan warisan yang tampak, modal usaha, properti, mobil, atau apapun, paling tidak, kita punya kesempatan yang sama untuk bisa mengajarkan dan memberikan warisan yang tidak tampak itu bagi anak-anak kita. Tentang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, ke hati, diberikan ke dalam, ke hati anak-anak kita. Mereka akan jadi anak-anak yang bertumbuh menjadi anak muda yang cinta Tuhan. Mereka akan bertanggung jawab dengan studi mereka. Mereka akan tanggung jawab dengan pergaulan mereka. Mereka akan tanggung jawab dengan pasangan hidup, perjodohan yang mereka pilih, gitu ya, jodoh yang mereka pilih dan sebagainya. Saya percaya ketika anak-anak kita takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, pasti Tuhan akan memberkati mereka. Kalau kita nggak bisa wariskan rumah kepada anak-anak kita, mungkin anak-anak kita bisa mewariskannya pada anak-anaknya atau pada cucu-cucu kita kelak. Amin. Jadi tetap semangat. Saya tetap berdoa supaya kita bisa memberikan keduanya. Tapi kalau toh nggak bisa, paling tidak kita bisa punya kesempatan yang sama untuk memberikan warisan itu ke dalam hati anak-anak kita. Takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Ya. Nah, kita lihat Filipi 1 ayat 20 dan 21. Kita akan belajar dari Rasul Paulus, itu ya. Filipi 1 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Paulus ini punya sebuah kerinduan yang dia bilang, ini yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Dia tuh punya tujuan hidup bahwa aku tidak mau hidupku ini malu-maluin Kristus. Jangan sampai hidupku ini bikin malu.
Kristus, gitu ya. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus ini menjaga hidupnya sedemikian rupa di dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Paulus menjaga supaya hidupnya itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan Paulus pastikan hidupnya nggak bikin malu. Tuhan Yesus Kristus yang dia sembah. Dan dia ingin baik lewat selama dia hidup maupun nanti waktu dia mati, dia mau tetap memuliakan Kristus. Oh, dan dia berhasil. Sampai sekarang kita yang sudah hidup ribuan tahun atau 1000 tahun lebih setelah dia mati pun, kita tetap bisa melihat, kita tetap bisa mengajarkan, ya kita tetap bisa alami ajaran-ajarannya Paulus. Dan Kristus dimuliakan lewat surat-surat yang Paulus nyatakan, lewat teladan hidup yang kita baca, kita pelajari dari kehidupan Paulus. Amin. Ya, Kristus dimuliakan, dia berhasil. Selama baik oleh hidupku maupun oleh matiku, ketika aku hidup maupun ketika aku mati, Kristus dimuliakan dalam hidupku dan maupun dalam kematianku sekalipun. Dia berhasil. Apakah yang Anda ingin anak-anak Anda atau orang lain ingat tentang Anda ketika Anda pergi? Mungkin Anda berpisah rumah, berpisah kota, berpisah negara, dan sebagainya, atau bahkan ketika kita meninggal suatu hari nanti. Paulus mau hidupnya itu memuliakan Kristus, baik saat dia hidup maupun ketika dia mati. Ini luar biasa sih. Lalu ayat selanjutnya, Filipi 1 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan sama-sama di tempat masing-masing ya. Bekerja memberi buah. 1, 2, 3. Bekerja memberi buah. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Ini yang dia kerjakan. Kalau aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku dilema. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya masuk dalam kekekalan. Itu memang jauh lebih baik. Tidak ada lagi duka, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi pergumulan, dan sebagainya dalam hidup ini. Masuk bersama dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tapi 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Untuk konteks saat itu, pada jemaat di Filipi, Paulus berkata, tapi aku tahu bahwa aku belum saatnya untuk pergi. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dia tahu. Gitu ya, dia tahu musim kehidupannya. Lalu ayat 25-26, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya, nah ini, Paulus tahu, kalau aku hidup, aku memberi buah, aku bekerja memberi buah, dan aku tahu bahwa saatku belum tiba. Ini saatnya untuk aku tinggal, aku akan tinggal bersama-sama kalian, supaya kamu semakin maju dan bersukacita dalam iman. Supaya kerohanianmu itu makin bertumbuh lebih lagi, dan kamu sungguh-sungguh bersukacita dalam iman dan pengharapanmu kepada Kristus, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bukannya Rasul Paulus ini sombong, bahwa karena aku, maka kamu bertumbuh. Enggak. Saya nggak melihat kesombongan di tulisannya Paulus ini. Tapi justru saya lihat sebuah tujuan. Kalau aku tinggal di antaramu,
aku pastikan bahwa kamu semakin maju rohanimu. Kamu semakin bersukacita dalam iman. Dan kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah-tambah. Ini warisan. Ini nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebenaran yang Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat, salah satunya pada jemaat di Filipina. Dia tahu bahwa suatu saat nanti aku akan mati meninggalkan dunia ini, tapi aku pastikan, aku mewariskan kebenaran, aku mewariskan iman, aku mewariskan sukacita, aku mewariskan kemegahan dalam Kristus Yesus kepada kalian. Dia bekerja memberi buah selama dia hidup. Ya. Nah, Paulus adalah contoh orang yang mengerjakan atau membawa kebangunan rohani bagi generasinya dan generasi kemudian. Kalau kita ingat, Paulus punya beberapa anak rohani yang dia sebut, salah satunya adalah Timotius yang terkenal. Di surat-suratnya kepada Timotius, 1 Timotius, 2 Timotius, Paulus itu banyak memberikan nasihat. Paulus seperti bapak pada anaknya memberikan nasihat-nasihat untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Paulus juga memberikan teguran, beritakanlah Injil, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, mungkin Paulus agak jewer, agak narik telinganya Timotius, ayo, jangan malas-malas, gitu ya. Dan ngasih pesan-pesan yang menguatkan. Jangan engkau itu minder karena engkau masih muda, jadilah teladan. Jadi Paulus itu juga orang yang mewariskan nilai-nilai kebenaran buat generasinya iya, tapi juga buat yang di bawahnya dia, umur-umur yang di bawahnya dia. Jadi ketika satu hari di 2 Timotius 4 ayat 7 itu mungkin, saya nggak tahu, setelah dia menulis ini, Paulus ini berapa bulan atau berapa tahun kemudian akhirnya dia meninggal. Saya belum sempat mencari tahu. Tapi di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa saat kematianku sudah dekat, aku sudah mulai mencurahkan darahku. Ya, lalu ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ketika Paulus mengumpamakan hidupnya itu seperti pertandingan lari, mungkin dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dari ayat yang Paulus tulis ini, di ayat yang ke-7 ini, saya merasa bahwa Paulus ini, saya tahu dia tuh puas gitu dengan hidupnya. Sehingga dia bisa ngomong seperti itu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Aku telah melihat benih-benih yang kudabur kepada jemaat, kepada Timotius, kepada Filemon dan sebagainya, semuanya bertumbuh. Aku siap kok, kapanpun aku mati. Ya. Ia tahu bahwa benih yang ia tabur itu bertumbuh dalam hidup Timotius. Karena ia mewariskan, dia mengerjakan. Dia mewariskan kehidupan, kebangunan rohani kepada generasinya dan kepada anak-anak rohaninya. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya jadi ingat ada sebuah lagu yang GMS pernah buat, tapi tidak ada di Spotify rasanya. Tapi di YouTube ada. Kalau Anda ketik Revival Story, GMS gitu ya, maka ada lagu tentang revival ini. Dan di bridge lagu, Pastor Philip, itu Redo dan Ezra menyanyikan, ada kalimat ini, we will die leaving a revival behind. We will die leaving a revival behind. Kita mati suatu hari nanti, tapi kita akan meninggalkan warisan kebangunan rohani itu. Paulus membawa kebangunan rohani pada zamannya. Ia mewarnai generasi berikutnya. Bahkan ia mempengaruhi kekristenan kita sampai hari ini. Gimana caranya? Kita bisa punya kehidupan seperti yang Rasul Paulus kerjakan, lakukan, hidupi.
Yang pertama, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Jaga integritas, jadilah teladan. Seperti yang dia katakan tadi di ayat yang kita baca tadi. Biar Kristus dengan nyata dimuliakan. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Dia memastikan hidupnya menjadi teladan, menjaga integritas, hidupnya itu takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Nah, di poin ini, saya merasa bahwa seringkali tipuannya iblis tuh ngomong gini, mana bisa kamu jadi teladan dalam hidupmu? Mana bisa kamu jadi berkat dalam hidupmu? Kamu aja masih gini, kamu aja masih gitu. Saya mau beritahu dan saya mau menyemangati kita semuanya bahwa tentunya ini merupakan proses dan perjuangan. Kita bertumbuh dari waktu ke waktu, amin. Tidak harus jadi sempurna dulu baru bisa jadi teladan. Dalam setiap musim kehidupan kita bisa jadi teladan. Dalam semua juga termasuk kelemahan kita, asal kita mau hidup sungguh dengan Tuhan, gitu ya. Ingatkah Bapak Ibu teman-teman bahwa Paulus pernah berselisih hebat, berselisih tajam dengan Barnabas. Dia pernah bertengkar dengan Barnabas tentang Yohanes Markus. Hingga akhirnya mereka berpisah. Barnabas bersama Markus jadi tim penginjilan sendiri. Paulus kemudian mencari tandem yang baru, yaitu Silas. Ya, namun kemudian di akhir-akhirnya si Paulus ini juga meminta untuk Yohanes Markus bergabung bersama dia. Nah, yang kedua, Paulus ini pernah mendamprat Kefas atau Simon Petrus atau Petrus. Kisahnya di Galatia. Waktu itu Petrus lagi makan dan bersama-sama dengan orang yang tidak bersunat. Kemudian datanglah orang-orang dari golongan Yakobus, golongan orang-orang bersunat. Menurut tradisi Yahudi, nggak boleh orang bersunat makan bersama-sama dengan orang yang tidak bersunat, gitu ya. Nah, Paulus ini kemudian ketika orang-orang Yakobus itu datang, dia kemudian pergi meninggalkan makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat itu. Yang notabene mereka adalah orang percaya juga pada Tuhan. Sampai-sampai Barnabas ikut kepengaruh oleh tindakannya Petrus. Mungkin Bapak Ibu bisa bisa lihat atau teman-teman bisa baca di kitab Galatia. Paulus marah, Paulus mendamprat Kefas. Ya, mungkin kurang lebih katanya kamu munafik, gitu ya. Kasar ya kelihatannya si Paulus ini ya. Tapi Tuhan bisa pakai dia tuh. Ya. Maksud saya mau ngomong gini adalah semua orang bertumbuh kok. Nggak harus jadi sempurna dulu untuk jadi berkat dan jadi teladan. Amin. Tapi yang luar biasa, kitab Galatia itu kisah ketika Paulus mendamprat si Petrus itu ditulis tahun 56 Masehi. Mungkin Paulus masih ada kayak kesombongan, egonya itu masih gitu ya. Tapi 2 tahun kemudian, tahun 58 Masehi, dia menulis surat kepada jemaat di Efesus. Dia menggambarkan dirinya seperti ini. Aku yang paling hina di antara segala orang kudus. Bisa lihat nggak pertumbuhan rohaninya? Paulus pun bertumbuh rohaninya. Orang yang tadinya mudah untuk ketika dia orangnya tuh sangat strict, sangat kaku gitu ya. Dan dia nggak segan-segan untuk memarahi seniornya di depan orang banyak. Menurut saya itu juga sebuah kesalahan mungkin secara etika.
Jadi 2 tahun kemudian, dia menulis di kitab Efesus, aku yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia mengalami proses keremukan, egonya diremukkan, jiwanya diremukkan. Dia menjadi orang yang rendah hati. Amin. Semakin matang dari waktu ke waktu Paulus. Tujuan saya ceritakan ini adalah, apapun kondisimu hari ini, tidak harus menunggu sempurna lebih dulu untuk bisa dipakai Tuhan untuk meninggalkan teladan iman. Amin. Tuhan bisa pakai kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa punya kehidupan seperti Paulus? Yang kedua, buat keputusan sekarang untuk dipakai Tuhan. Kenapa saya garis bawahi kata sekarang untuk dipakai Tuhan? Itu merupakan keputusan kita untuk sekarang mau dipakai Tuhan, bukan tunggu nanti. Untuk kita membagikan nilai-nilai kebenaran, memberitakan Injil. Injil itu adalah berita yang darurat, yang emergensi, ya, mengembalakan, memuridkan, menularkan kebangunan rohani. Paulus berkata dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, bagiku kalau aku hidup, berarti bekerja memberi buah. Sehingga kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Jangan tunggu nanti, tapi sekarang. Ya, tipuannya iblis, tipuan yang kedua ini seringkali iblis ngomong gini nih, nanti-nanti aja lah, masih banyak waktu kok, kamu masih muda. Nanti-nanti aja beritakan Injil ke orang tuamu juga masih sehat kok. Nggak apa-apa, ya, masih banyak waktu. Kenyataannya, kita nggak tahu berapa lama kita hidup. Kita nggak tahu berapa lama orang tersebut masih ada dalam jangkauan kita. Lipi pernah cerita gitu ya, saya nggak lupa cerita ini. Jadi Lipi waktu SMA itu kan bertobat di Persekutuan Doa Sekolah yang dipimpin oleh Pastor Moro sekarang di Singapura, First of Sharon Singapura. Ketika anak-anak muda SMA ini di Salatiga ini alami kebangunan rohani, mereka begitu semangat untuk memberitakan Injil, termasuk Lipi. Lipi ini punya banyak teman laki-laki, gitu ya. Dan ada 3 orang teman laki-laki yang dia kenal di sekolah. Mereka ini orang-orang Kristen, tapi hidupnya nggak benar. Pacarannya nggak kudus. Punya tidak mencerminkan takut akan Tuhan. Nah, Lipi menginjili mereka. Beritakan Injil, bertobatlah, hidup takut akan Tuhan, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Ya. Kemudian Lipi menantang mereka untuk terima Yesus, sekalipun mereka sudah Kristen. Tapi 3 orang teman ini berkata, nanti dulu ya, Lip, aku pikir-pikir dulu. Kemudian, berapa hari kemudian, 3 pria ini, karena cukup dekat sama Lipi, bilang ke Lipi, sorry, aku belum mau terima Yesus. Aku masih muda, aku masih mau lakukan ini itu. Aku masih mau hidup semau gue. Nanti mungkin kalau aku sudah tua. Akhirnya mereka berpisah. Lipi tetap sekolah di Salatiga. 3 orang pria ini sekolah di Yogyakarta. Setelah mereka berpisah karena kuliah, suatu sore Lipi lihat di televisi ada berita bahwa ada sebuah bioskop atau sinema di kota Yogyakarta terbakar. Korbannya 3 orang pria, hanya 3 orang pria ini. Dan 3 orang itu adalah teman-temannya Lipi yang Lipi beritakan Injil berapa tahun sebelumnya.
Injil itu darurat, emergency. Jangan tunda-tunda. Kalau iblis bilang nanti aja lah, belum tahu apakah waktu itu akan datang. Jadi makanya saya tadi bilang bahwa buat keputusan sekarang untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya ingin cerita sedikit, tahun 92 saya alami, saya dibaptis, alami kelahiran baru, saya dibaptis Roh Kudus tahun yang sama. Lalu tahun 94 Pastor Philip ke Ungaran, saya tinggal di Ungaran. Pastor Philip datang ke Ungaran untuk semacam magang, semacam program dari sekolah. Setelah studi sekian lama sekolah Alkitab, Pastor Philip itu harus kayak kerja praktek gitu. Dan gembalanya Pastor Philip yang di Vancouver, Kanada itu dulu adalah gembala di Ungaran. Jadi makanya Pastor Philip waktu itu, saya magangnya masih co-Philip sih, belum jadi pastor gitu, masih co-Philip itu hanya dia ke Ungaran. Ya, dan tahun 94 beliau datang, ya baik, semuanya oke gitu ya, orangnya menyenangkan, sopan, baik. Tapi ya biasa. Di tahun 96, 2 tahun kemudian datang lagi. Kali ini saya lihat ada sesuatu yang berbeda lewat diri Philip. Dia mulai bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus. Pelepasan itu terjadi setiap hari, Bapak Ibu, teman-teman. Kami diajak untuk doa setiap jam 10 pagi, kadang-kadang sampai jam 12, kadang-kadang sampai sore kita doa hampir setiap hari. Kita andalkan Tuhan sungguh-sungguh, kita melayani pelepasan tuh hampir setiap hari sampai kita cukup kelelahan. Kita melayani orang-orang sampai mereka mengalami kelahiran baru, baptisan Roh Kudus, tanda-tanda berbahasa roh, anak-anak kecil alami baptisan Roh Kudus, gitu ya. Luar biasa. Kami mengalami yang namanya kebangunan rohani. Dan bersyukur saya bisa alami kebangunan rohani itu. Saya nggak tahu apa jadinya kekristenan saya jika tidak alami kebangunan rohani itu. Dan bersyukur juga kita ada di gereja Mawar Sharon yang mengalami kebangunan rohani. Saya tidak berkata bahwa gereja lain tidak mengalaminya. Tapi saya bersyukur kalau kita ada di gereja yang mengalami kebangunan rohani. Kita ada di dalamnya. Dari anak-anak kecil, Eagle Kids atau sekolah minggu, anak-anak muda, AOG, sampai orang tua, kita mengalami kegerakan, kita mengalami pekerjaan Roh Kudus. Dan saya rindu. Itu saya alami dari tahun 96. Sampai sekarang saya masih mengalaminya. 25 tahun kurang lebih. Saya nggak pengen kebangunan rohani ini berhenti. Dan merupakan tanggung jawab kita untuk juga mewariskannya, meneruskannya kepada anak-anak atau pada generasi selanjutnya. Amin. Kita nggak tahu bahwa gimana ya di dunia ini 10 tahun yang akan datang. Kalau kita lihat hari ini, bagaimana kebenaran itu begitu kabur, jadi abu-abu, kompromi, ya kan? 10 tahun lagi gimana ya? 20 tahun lagi gimana ya? Generasi cucu kita gimana ya dengan kondisi dunia ini, dengan semua filsafatnya, pemahamannya, dan sebagainya. Kita harus meneruskan kebangunan, mewariskan kebangunan rohani kepada mereka. Jika tidak, ngeri akibatnya. Nah, gereja pernah mengalami sejarah yang kelam. Ketika gereja mula-mula alami Pentakosta, bayang-bayangnya Petrus menyembuhkan orang sakit, sapu tangannya Paulus menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Luar biasa. Namun kemudian, seiringnya berjalannya waktu, ratusan tahun kemudian, gereja sempat mengalami sejarah gereja hitam. Gereja melakukan peperangan secara fisik, bukan peperangan rohani. Gereja menjual surat penghapusan dosa, plakat indulgensi, ingat itu?
Sehingga kemudian muncullah protes, Martin Luther dan sebagainya, hingga hanya muncullah yang namanya Kristen Protestan. Martin Luther dengan sola fide, sola gratia, sola scripturanya itu, gereja sempat mengalami sejarah gereja hitam. Bahkan sejarah gereja modern pun pernah mengalami. Tahun 92, saya mengalami kebawaan rohani pun karena selain itu waktu itu Pastor Philip belum datang, tapi saya mengalami kebawaan rohani lewat hamba-hamba Tuhan, lewat sebuah gereja di Semarang, mungkin Pak Surya tahu, yang mengundang beberapa hamba Tuhan dari Amerika, salah satunya John Bevere, Sammy Hinn, adiknya Benny Hinn, dan sebagainya, Marilyn Hickey, dan sebagainya. Saya mengalami kebawaan rohani dampak dari Toronto Blessing, Pensacola Blessing. Saya nggak mau menilai, tapi saya nggak tahu apakah masih terjadi di sana hari ini. Mungkinnya di Amerika lebih tahu. Apakah masih ada kebangunan rohani itu? Ataukah sudah mulai menguap, memudar? Banyak kebangunan rohani yang menjadi mandek atau berhenti. Kita punya tanggung jawab untuk wariskan kebangunan rohani itu bagi generasi berikutnya. Jangan biarkan kebangunan rohani berhenti di zaman kita. Kerjakan sekarang dan wariskan. Kita harus pastikan itu. Suatu hari, saya pengen dengar ini dari anak-anak kami. Thank you, Papi, Mami. Sudah wariskan teladan iman buat kami. Suatu hari nanti, saya pengen, pasti kalian juga pengen, bahkan tidak harus nunggu suatu hari nanti, bahkan hari ini pun Tuhan bisa kerjakan itu. Thank you ya, sudah kenalkan aku pada Tuhan Yesus. Pada generasi selanjutnya, saya rindu mereka berkata tentang kita, thank you ya, sudah wariskan kebangunan rohani itu bagi kami. Itu menjadi kerinduan hati kita sama-sama, yaitu tanggung jawab kita sama-sama. Jangan biarkan kebangunan rohani itu berhenti. Oke, sekarang itu kan dari sisi kita yang tanggung jawab kita untuk mewariskan kebangunan rohani. Ini dari sisi yang lain ya, saya ngomong dari sisi yang lain. Kalau kita dari sisi penerima atau ahli waris juga, mendadak tadi waktu pagi hari saya ingat ada seorang Scottish, orang Skotlandia, John Knox, berkata demikian, Tuhan, berikan aku Skotlandia, jika tidak, lebih baik aku mati. Wow, itu doa yang luar biasa ya teman-teman. John Knox berkata, berikan aku Skotlandia, jika tidak lebih baik aku mati. Tapi saya tahu ini doa tidak sembarangan. Dia tahu firman Tuhan berkata di Mazmur pasal 2 ayat 8. Boleh tampilkan ayatnya mungkin? Kalau Mazmur 2 ayat 8. Kenapa John Knox berani berdoa demikian? Karena dia tahu firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusaka. Dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Ini agak lucu sih, agak aneh ayat ini ya. Oh Tuhan, kalau Tuhan tahu bahwa Tuhan kan bisa langsung berikan bangsa-bangsa itu kepada kita. Tapi Tuhan bilang, Tuhan maunya kita yang minta. Mintalah kepadaku, Tuhan pengen lihat keseriusan kita. Tuhan pengen lihat kehausan kita. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik usahamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tuhan suruh kita meminta. Amin. Ya, boleh tutup ayatnya. Jadi, kalau dari sisi kita sebagai penerima, kita boleh minta juga. Kalau teman-teman ada di Amerika atau yang ada di Indonesia, kita boleh minta, Tuhan berikan aku Amerika. Walaupun mungkin kalian berpikir, apa artinya aku dibanding Amerika segede gini? John Knox pun
Dia seorang diri, atau dia ada teman-temannya berdoa sama dia atau enggak, saya nggak ngerti, saya nggak lihat, nggak banyak literatur tentang dia. Tapi dia berdoa, Tuhan berikan aku Skotlandia, jika tidak lebih baik aku mati. Dan kemudian Skotlandia alami bangunan rohani. Tahun berapa? Tahun 1600 atau berapa, saya lupa. Ya. Tuhan bisa adakan revival lewat satu orang. Tuhan bisa. Tuhan berkata kan, aku mencari seseorang yang mempertahankan tembok itu, supaya jangan kumusnahkan. Tuhan cari berapa? Seorang aja yang mau. Tapi kalau ada lebih dari satu orang, itu lebih baik. Lebih cepat mungkin terjadi. Amin. Minta kepadaku. Minta, tanda petik, minta warisanmu. Tuhan, aku minta bangsa-bangsa. Aku mau wariskan kebangunan rohani juga kepada mereka. Aku mau beritakan Injil pada mereka. Amin. Ya, itu saja yang ingin saya bagikan. Ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Ini kebetulan ada Lipi juga bersama-sama. Tuhan inilah hidupku. Kita menyanyikan lagu ini. Nanti biar Lipi yang main gitar, saya akan pimpin lagu ini. Kemudian kita berdoa ya. Tuhan inilah hidupku. Kuserahkan padamu. Boleh share teks lagunya? Ya. Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita ya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan dengan segenap hati kita katakan, Tuhan, inilah hidupku, serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi teman-teman yang pengen dan setuju dengan lagu ini, yang berkata, aku mau hidup bagi Tuhan, aku mau hidup takut akan Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran, aku mau jadi teladan, dan aku
mau buat keputusan untuk aku mau sekarang ini pakai Tuhan. Angkat tanganmu aja di tempat kau berada. Biarkan Roh Kudus menjamah, biarkan Roh Kudus mengobarkan kasih itu, kasih pada Tuhan, kasih pada jiwa-jiwa, kasih pada generasi, kepada kita semuanya. Bagi yang rindu, angkat tanganmu sekali lagi tempat kau berada. Kita nyanyikan refren lagu ini. Bagimu Tuhan, Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi serukan dari hatimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, mari berseru padanya, Tuhan ini kami Tuhan. Kira dalam bayana masuk, kira dalam haleluya, haleluya, kira dalam masih, haleluya, haleluya, korina dayana bakura lama yana masande. Hallelujah, hallelujah, Hidayana karalabase. Amen. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Sekali lagi katakan, karena Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Dengan hati yang haus katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
mengajak kita semuanya, mungkin bisa tirukan gerakan atau tangan saya seperti ini. Ini seolah kita memberikan hati kita, memberikan hidup kita pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan, seluruh hidup kami persembahkan kepadamu. Pakai kami Tuhan, supaya kami genapi rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Konama karalama kayak. Kita dada ya da karalama kayak nama karalama kayak nama kasih. Masing-masing berdoa, nikmat masing-masing berdoa, kata hatimu ke suara kepada Tuhan. Kira da. Kuralama karalama kada. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Kira da karalama kaya da. Memastikan pembangunan rohani itu tidak berhenti di zaman kami. Kami memastikan bahwa pembangunan rohani itu akan kami tularkan bagi generasi kami maupun kami akan mewariskan juga kepada keturunan kami bagi generasi selanjutnya Tuhan. Pakai setiap kami. Kira dalam pakaian I give you my soul. I live for you alone. Every breath I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Tuhan, hamba berdoa sekali lagi. Dan berdoa setiap kami. Bukan kami hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jadi teladan bagi sekali kami, bagi anak-anak kami juga Tuhan. Dan memberikan buat kami hati yang rela, hati yang mau sekarang untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak menunda-nunda lagi. Korana lama kaya nama baka. Kami memastikan sekali lagi bahwa pembangunan rohani tidak boleh berhenti di zaman kami. Dan Tuhan, kami juga meminta, karena Engkau sendiri yang menjanjikannya, mintalah kepadamu, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Ujung bumi menjadi kepunyaan. Tuhan, kami saat ini minta keluarga kami, minta Amerika Tuhan, minta Indonesia Tuhan, minta pembangunan rohani itu atas kami, minta pembangunan rohani itu atas bangsa kami Tuhan, minta pembangunan rohani itu atas Amerika Tuhan, selamatkan Tuhan, pakai kami. Mungkin kami berpikir apa artinya kami segelintir orang dibanding ratusan juta orang.
Tapi kami tahu Tuhan, bersama-Mu kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang kami nggak bisa lihat mungkin, atau yang kami belum bisa lihat sekarang. Mungkin masih seperti awan setelapak tangan yang dilihat oleh bujang Elia itu. Tapi kami tahu bahwa awan setelapak tangan itu akan mendatangkan hujan yang besar. Segelintir hitungan jumlah kami ini seperti awan setelapak tangan itu. Tapi kami percaya dia akan menjadi hujan yang besar. Akan menjadi hujan yang besar. Dan bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kalau kami boleh alami kebangunan rohani. Kalau kami boleh ada di dalam kebangunan rohani, kami bersyukur. Apa jadinya kalau kami tidak ada di waktu-waktu ini. Terima kasih buat kebangunan rohani. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kebangunan rohani artinya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Meteraikan firman-Mu, terjemahkan lebih dalam, dan kebenaran firman-Mu akan jadi kehidupan dalam hidup kami. Di saatnya untuk kami melakukan apa yang harus kami lakukan, Tuhan. Pakai kami, urapi kami, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Oke, saya kembalikan kepada Ko Surya, si Erna. God bless you. Terima kasih, Pastor Yu. Sama-sama. Thank you so much for your ministry. We are so blessed. Thank you for the word. Sama-sama. Mengena sekali bagi saya ya, karena saya juga Pastor Yu tadi sempat sharing di mana mamanya juga mengatakan sesuatu. Mama saya pun juga mengatakan sesuatu. Sebelum saya berangkat ke Amerika gitu, mama saya cuma bilang gini, saya nggak bisa ngasih warisan atau hal-hal yang banyak yang dunia bisa beri, tapi satu hal yang saya bisa wariskan ke kamu itu adalah pendidikan. Dan dari papa saya diajarin di mana saya harus kembali, hati saya harus kembali dekat pada Tuhan. Itu yang papa saya tuh selalu tekankan terus. Gitu. Jadi setiap kita pasti ada orang yang sampai detik ini di mana kita bisa berada di sini, bahkan bisa ngumpul di sini, pasti diajak seseorang atau diundang seseorang, atau mungkin dengar kalau kita ada CG USA atau melihat di media sosial dan sebagainya. Saya yakin kita perlu menularkan itu. Jadi jangan sampai berhenti di diri kita sendiri. Warisan itu jangan berhenti di diri kita sendiri. Kita tularkan apa yang telah Tuhan berikan pada kita, kita kabarkan. Apa yang telah kita alamin kasih karunia Tuhan, keselamatan, berkat, juga masa-masa pemrosesan Tuhan dalam kehidupan kita, itu biar menjadi testimoni, kesaksian bagi orang lain. Dan saya yakin, kenapa kok CG USA ini, kenapa kok Tuhan bicara melalui Pastor Yu kepada kita semua pada malam hari ini. Itu saya yakin, karena di Amerika itu juga ladang yang luar biasa besar. Saya pernah 20 tahun hidup di Amerika, saya ngalamin di mana di sana sedikit beda ya sama Indonesia ya. Di sana ada free speech, ada human right, kehidupannya sendiri-sendiri, politiknya juga kerasa banget bebas demokrasi, sehingga orang itu bisa independen, diajarin tuh kamu independen gitu. Kalau di Indonesia itu sedikit beda, di mana yang saya rasakan di Amerika itu banyak jiwa-jiwa yang masih membutuhkan Tuhan, dan firman itu, Injil itu benar-benar darurat gitu. Jadi ayo setiap kita meresponi firman Tuhan pada malam hari ini, di mana ini bukan suatu kebetulan, ini adalah divine appointment, waktu ilahi di mana kita dipertemukan ini, kita mendengarkan firman ini, kita meresponin, dan kita nggak cuma meresponin aja, tapi kita melangkah. Jadi kita seperti hamba yang dikasihin talenta itu yang 2 dan 5. Bahkan kalau kita mau mendapat 1 talenta saat ini, cuma mendapatkan, oh ya, diingatkan sesuatu sama Tuhan. 1 ini jangan kita simpan di dalam tanah atau diumpetin di mana, tapi kita multiplikasikan, kita kembangkan di mana supaya kita bisa dipakai sama Tuhan lebih lagi, dan orang lain bisa mengalami Tuhan. Ya itu. Begitu. Jeff, go ahead, take over, Jeff. Thank you, Pastor Yu. Thank you, Pastor Yu.
Ya ini kita nggak breakout room ya hari ini, kita semua di main session ini aja. Ada yang mau sharing? Anyone mau sharing? Atau bisa tanya jawab sama Pak Yo? Shalom, Pastor Yo. Halo, Richard. Iya, saya masuk UKSW tahun 97. Iya, Oh, nggak ketemu. oke. Ini ada Livi nih, sebentar. Halo semuanya. Hai. UKSW tahun berapa tadi? 97. Oh, aku 98. Iya. Kayak kakak Aku kelas rasanya, ya. aku rasanya tahu sih banyak leader di GMS itu kan dulunya orang UKSW atau di Salatiga. Tapi saya baru tahu Pastor Yo ini dari Ungaran. Ya, Nice to meet you ya. nice to meet you. Iya, iya. Saya mau sharing bahwa yang tadi Pastor Yo sharing ke kita itu luar biasa kena ke hati saya. Saya sering lihat Pastor Yo di online-nya GMS. Apa namanya? GMS itu ada kayak streaming kan. Tapi baru Iya. sekarang ini saya kebetulan mendengar Pastor Yo Anda khotbah. Tadi Anda ngomong bahwa Injil darurat itu betul sekali. Itu saya juga alami beberapa kali. Bahkan tadi saya sempat mikir gini loh. Wah, kalau Anda ini semua para leader GMS ini, saya kok sayang ya kehilangan momentum. Saya tahun 97 itu masih hilang. Nggak tahu di mana itu. Masih nggak jelas hidup saya. Masih dugem sana, dugem sini. Masih nggak jelas gitu. Saya harus muter dulu berapa puluh tahun itu. Dari 97 sampai hari ini kan. Ya, saya terima Tuhan 10 tahun yang lalu. Tapi saya harus memutar itu 15 tahun. Sampai akhirnya saya baru mengalami perjumpaan sama Tuhan. Itu pun saya bilang kemurahan Tuhan. Udah bukan sama sekali udah bukan kita yang kita yang berharap atau kita yang minta. Saya cuma mau mengamini apa yang Pastor Rio sampaikan bahwa apalagi tadi waktu bilang istri Anda bilang bahwa ada 3 orang yang udah diinjilin masih menolak. Aduh sayang sekali ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya cuma mengamini bahwa betul-betul Injil itu darurat dan waktu itu tidak bakal kembali. Saya membayangkan kalau seandainya saat itu Tuhan izinkan saya ketemu Anda, mungkin saya bisa bertobat. Mungkin udah beda lagi ceritanya. Tapi sungguh, apapun yang terjadi kita syukuri. Terima kasih Pastor Rio untuk sharingnya. Luar biasa sekali. Dan tadi PAW-nya juga luar biasa. Saya baru kali ini ngalami PAW yang luar biasa lewat Zoom ini. Baru hari ini. Ya, thank you. Thank you, Richard. Thank you Richard sharingnya. Ada yang lain mau sharing? It's a small world ya. Apparently Richard sesekolah sama Pastor Libby ya. Itu small world semua. Iya. Ada lagi yang mau sharing? Kalau nggak aku bisa sharing dulu juga ya. Aku dulu yang tentang mengabarkan Injil segera itu sangat mengena juga. Soalnya dulu pas aku di high school, aku juga kayak sering-sering sharing-sharing atau kayak nunjukin teman-temanku kayak oh ini loh ikut acara GMS, ikut acara GMS. Kayak aku nggak nunda-nunda, tapi kayak at every moment ya pas itu aku di high school ya, aku high school sharing juga kayak oh ini loh ikut acara ini. Tapi di seluruh high school nggak ada yang pernah mau ikut, mungkin my best friend doang yang satu itu Steven namanya, dia ikut sama aku. Jadi seluruh high school cuma 1 orang. Tapi apparently what eventually happened after 4 years, setelah 4 tahun, sorry ya agak campur, aku suka nyampur language-nya. Setelah 4 tahun, aku dengar dari teman dari high school yang lamaku, aku sudah nggak pernah kontak-kontak sama teman-teman high school, tapi kita moro-moro kontak lagi. Apparently ada kayak 5 orang my classmates semua pergi ke GMS sekarang. Jadi ya lumayan kaget. Even one of them itu ya juga kayak nanya, 2 or 3 of them. Mereka tuh kayak tanya-tanya, Jeff, ini aku lagi mau deket sama Tuhan. Ini gimana ya caranya, atau boleh ikut CG kemana gitu. Jadi ya I felt like meskipun at that moment pas di high school
kita menginjil tapi nggak ada buahnya, tapi siapa tahu kita itu cuman yang untuk menanam apa namanya, seed ya. Seed itu apa ya bahasa Indo? Tanam biji, tanam biji, benih ya, nanam benih. Biarkan ya nanti siapa tahu in 4 years time mereka ingat dan mereka kayak, oh ini dulu Jeffrey pernah sharing, atau oh ini dulu ya Sapa pernah kasih tahu gitu ya. Jadi akhirnya kayak mereka ingat lagi ke Tuhan dan ingin dekat lagi sama Tuhan. Gitu aja sih. Ada lagi yang mau sharing? Aku mau sharing. Yang temanya hari Minggu ini kan legacy ya. Ini kayak nyambung dari temanya minggu lalu yang Pastor Adrian share buat generation to generation. Aku percaya nih kita bisa berada di Zoom ini bersama dengan fellow our brother and sister di CGC 300 ini, like we are part of someone else legacy gitu. Kalau aku bisa share sendiri nih, like growing up, my dad is in here, right? So waktu aku umur 18 tahun pertama kali ke Amerika, aku tuh ya like hidup harus bisa sendiri, bisa mandiri gitu. Like walaupun aku tinggal sama saudaraku di sini, like my cousin, but still like I have to take care of myself and I have to be responsible gitu. Aku juga mesti responsible like, for all the trust that my family, parent yang dari Indonesia ada entrust, like okay, aku disini ke Amerika ini untuk sekolah, untuk belajar, mencari ilmu. And throughout those the early beginning of the year itu like karena aku nggak kenal siapa-siapa, like I don't go to church for like about 1 year, and until someone gitu by I guess divine connection, kalau ininya like not coincidence but divine connection, aku ke konjennya Indonesia di Los Angeles, and while I was there, aku tuh biasa kita lagi nunggu di waiting room di konjen situ, I met with another person, and then karena nunggunya lama, kita mulai ngobrol-ngobrol, and then part of the conversation like, oh kamu tinggal di daerah mana? And I share like, oh I live in this region in California di Rancho Cucamonga situ. Like, oh ya yeah, di Rancho ini kita juga tinggalnya daerah situ. And kamu udah ke gereja belum? Mungkin gara-gara namaku kan Matthew gitu, mereka langsung assume like I'm a Christian gitu. Like, okay. Oh ya, aku belum ke gereja selama ini, like, karena aku nggak ada kendaraan, aku nggak tahu gereja yang di mana, and they offer me to hey kita ada gereja like close by in that area, like do you want to come? Like okay, but I don't have transportation. Like okay, don't worry, kita bisa pick up. Singkat cerita, that's like actually the church where I met my wife Naomi, and long story short as well. So that's like one divine connection there. But throughout my selama aku tinggal di Amerika nih, like when I was in college, I met with many other mentors when I was in school that do outreach, like they're kind of like they do something like Kosuria Ciarna, like they do as a volunteer, they dengan suka dan rela mau membawa jiwa-jiwa like, untuk mengenal Tuhan Yesus gitu. Well, their outreach is throughout international student, and aku mulai belajar gitu dari mereka. Aku mulai diajak gitu dengan fellowship through pertama gathering and fellowship, but itu benih-benih yang mereka tanam, walaupun throughout those fellowship mereka they don't really enforce talk about God, but toward the international student, their action. Jadi like kalau mungkin itu memang the way they share the fellowship is through the action. Jadi like dengan example, like dengan perbuatan nyata gitu, orang-orang yang walaupun kan kebanyakan international student itu dari China atau dari negara-negara lain yang mungkin mereka background-nya they don't know a lot about Christianity. So instead of like sharing the gospel word by word, they share it through their action. Like, hey, this is kayak Pastor Yo bilang, like
Paul did it by example. Jadi kita jadi ambassador-nya Christ, that we got attracted. Oh, how can you do all of these things? And we start asking questions to to learn more about how they were able to do all those things. Like it keeps remind me and humble myself, and always like remind myself to get in touch with all those people in my past that walaupun mereka sudah menanam benih, walaupun I didn't the fruit didn't come right away, or they don't those people don't experience the fruit, buah-buah yang mereka sudah tabur, dari benih yang mereka sudah tabur, tapi gara-gara benih yang mereka tanam dari beberapa orang, dari mentoring, dari orang-orang yang berfellowship kepada aku, akhirnya aku bisa berada di sini, and I'm able, aku lahir baru, like I found the revival, and like it reminds myself like, oh, this is my time to do the same thing. Like now that I become a fruit, I want to share the seed to someone. I want to sow the seed to someone else as well. Jadi yang I would just want to say like Jeffrey, like reinforce what Jeffrey said, like walaupun yang mungkin like it's not like the fruit, it's not there right away, or like nggak langsung rewardnya, nggak langsung kita, cuman apa yang kita tanam sekarang ini nanti bisa kedepannya dengan mungkin kedepannya bisa baru berbuah diproses secara lama gitu. Dan walaupun kita nggak menerima terima kasih dari orang yang tersebut, kita percaya like Tuhan yang sudah membalaskan, like we are paid forward gitu kalau istilah di sininya. So thank you Pastor Rio for the reminder. Amin. Ya, sama-sama. Thank you, Komet. Oke, ada yang lain mau sharing? Anyone? I just want to share a little bit. Tadi yang aku catch dari Pastor Rio, so I'm like you too, Jeff. I'm a mix of English, kadang Jawa gitu ya. My Indonesian is not actually as good as everybody else. So what I learned is that tadi yang Pastor Rio in the beginning kan bilang gitu ya, kadang-kadang legacy itu menurunkan juga daya tahan kita gitu loh. And suddenly it just catches this kesaksian gitu yang dimana saya tuh ingat gitu loh. I believe that all of us itu juga kalau maksudnya kita kayak tadi Jeff gitu ya bilang ngajak siapa tuh kok nggak datang gitu orangnya, atau orangnya kok nggak muncul gitu. Sometimes it gives us a sense of aduh kok kayaknya benih-benih yang kita tanam ini belum kelihatan gitu ya. But actually benih-benih yang kita tanamkan tuh nggak pernah sia-sia. I really believe that because I have seen so many weird things in my life that would never happen if I don't plant that seed gitu loh. And one of them itu sebenarnya kejadiannya to my own son gitu ya. So I think maybe about 5-6 years ago itu Surya and I itu sering kadang-kadang ke Singapura gitu kan. Kita waktu pulang on the way itu I saw this I don't know, I think you guys know in LA or in America they have TWG ya. It's a tea brand and they sell macarons. You can share the picture, Jeff. So that Jennifer gave you. So anyway, this macarons itu kan warna-warni gitu ya. It's French macarons. Terus aku bilang sama Surya, ini anak-anak pasti suka nih. Aku bilang gitu. Coba sih, it looks cute gitu ya. So I said okay. Terus abis itu it comes to my mind gitu ya. Ya biasalah, mami-mami nih kalau di Indonesia kan kalau bisa ngirit ya why not gitu kan. Jadi kita punya ide, coba aja bikin sendiri gitu. I always like doing that, Surya and I gitu loh. So he likes cooking and awalnya I'm not a baker at all gitu ya. So I said like how hard can it be gitu ya. I think Jennifer is probably laughing at me. So abis itu aku lihat di online gitu, of course we are all YouTubers by now. Jadi ngeliat di online, terus abis itu aku ngeliat gitu ya. So
Can you share that picture? Waktu lihat di online, my son was like, "Are you sure, Mom? You've never baked before." Terus udah gitu kan, my in-law at that time was also living with me, kayaknya ini susah deh, let's just try it, Mom, just for fun gitu ya. Terus udah gitu nggak taunya when I was doing this research, nggak taunya macaron ini salah satu cookies yang the hardest to make gitu ya. So Jennifer probably knows about it. I was like, why do you want to start with something so hard, Mom? Katanya Ethan gitu ya. Ethan is my oldest one. It's like, I don't know, I just think that it's gonna be possible. So anyway, long story short, my husband also knows. I tried to make this, dan saya ini diturunkan dari mama saya, di mana orangnya itu bahasa Medannya itu kita tuh kiasu gitu. Kalau nggak bisa mencapai sesuatu, we will try and try and try again until we get it gitu ya. So anyway, si Julie is laughing at me because she knows. So anyway, I made this maybe about 50 times of failure. So ini by the way, kalau nggak jadi itu maybe I give it to satpam gitu-gitu ya. So maybe satpamnya udah diabetes kali, kena macaron gitu ya. So anyway, it was so many times that I tried and I tried and I tried until I could get it right and perfect gitu ya. Terus udah gitu, my son ini lama-lama dari pertama mungkin 5 times nyoba, lama-lama dia tuh tertarik, Mom, why don't I do this part? Why don't I help gitu ya. So anyway, long story short, now my son goes to culinary school karena because of that one action that I did, because of that one action that I implanted in him, where you can try and you can try and you can plan, and sometimes you fail, sometimes you're not going to succeed. But even when I look at Jennifer's macarons, I said, I'm proud of you because I've tried that. And equipmentnya di Indonesia ini memang ya beda banget ya. So it's like sometimes kalau jelek, I just told my son that, okay, kita makan yang jelek-jelek aja, yang bagus dikasih ke orang lain gitu ya. So from there I learned that itulah legacy yang kita harus tanamkan di hati anak-anak kita, where you don't quit, you don't ever quit, you just ask people to come, you never force people to come, but we know that when we plant the seeds will grow. Maybe somebody else will reap the harvest, but it's okay. Our job is to just plant the seeds and to just keep doing it. And we know that the tree is growing when, maksudnya Tuhan tuh aja yang tahu when the tree needs to grow, when the tree will grow. Itu kadang-kadang kita tuh nggak tahu gitu ya. But anyway, so up to this day, it's maksudnya in our family gitu masih kita tuh diskusi tentang this macaron gitu ya. Tapi dari macaron itu, my son has a real interest in baking, where dimana ya akhirnya sekarang dia di culinary school gitu. So anyway, you can continue. Ya, jadi that is so true though. Aku ngelihat gimana kita sebagai parents ya, we never give up on someone, on teaching someone. Same thing with the soul, with people who being interested to us, yang dipercayakan pada kita, itu we just never give up on them, even though terkadang nggak mengenakan di daging kita segala macam. We have to keep loving them, keep trusting that person will receive Jesus. Kita terus menabur. Mungkin yang di Amerika sudah lama nggak ngeliat paddy field ya, kayak di backgroundnya si Matt itu kan paddy field gitu ya, teras. Di Bali banyak, di desa-desa banyak gitu. Di Indonesia ini petani itu gimana pun mereka setelah selesai panen padi itu kan 3 bulan ya. Dia terus diam-diam aja, nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi tanah itu terus dibajak lagi, diolah lagi, diairi lagi, dibajak lagi. Dan terkadang waktu menanam padi itu nggak musimnya, atau karena cuacanya jelek, lokasinya segala macam, petani itu nggak terus diam diri, terus pokoknya nggak diam diri, terus berusaha berpikir. Mereka menanam jagung, menanam yang lain-lain. Jadi lahan itu terus diolah gitu loh. Demikian juga dengan jiwa-jiwa yang dipercayakan pada kita. Bahkan
mungkin kita harus melihat lagi di keluarga saya, di keluarga kita, siapa ya yang belum terima Tuhan, siapa ya yang perlu saya share about the love of God, about firman Tuhan. Karena Injil ini benar-benar darurat. Jadi kita harus mulai melihat lagi. Jadi setiap kita pada pagi hari ini, pada malam hari ini, juga diingatkan kembali sama Tuhan melalui Pastor Yu. Kalau legacy, we are living legacy life once we leave this earth. Gitu ya. Mau apa? Kita tuh mau dikenal sebagai apa? Apakah kita cuma sebagai petani yang habis menanam, terus diam-diam aja, atau bahkan petani yang tidak menanam, seperti yang satu hamba yang diberikan 1 talenta nggak diapa-apakan? Apakah kita sebagai hamba yang diberi 2 talenta, kita multiplikasi bagi 4 jadi 16 jadi seterusnya, gitu loh. Itu jadi berkat Tuhan kalau yang dipercayakan sama kita itu is never end. Juga soul itu juga never end. Pasti ada gitu. So let this fire, kita catch this fire and meresponi firman Tuhan ya. Go ahead, Jeff, go ahead. Ya, yang Koyo bilang yang We Will Die Leaving a Revival Behind itu aku inget kok, itu ada di Spotify. Lagunya namanya Revival by Army of God. Oh ya? Yeah, Revival. Oke. Iya, Revival ya. Iya. Itu masih inget. Soalnya zaman-zaman aku AUG juga. Jadi apal lagu. Zaman Jeffrey masih SMP kali aja. Iya, SMP, SMA. Ini aku ya juga teringat lagu dari Hamilton, nggak tahu yang ada yang ingat atau enggak, tapi apa yang dia ngomong legacy, what is a legacy? It's planting seeds in a garden you never get to see. I wrote some notes at the beginning of a song someone will sing for me. Terus ya aku keinget yang tokoh dari Daud juga, I think Pak Adrian ya pernah ngomong tentang ini, yang kayak Daud kan kumpulin semua bahan buat tempelnya, tapi setelah Daud mati pun dia belum lihat tempelnya terbangun sama sekali gitu. Tapi dia leave behind a legacy for Solomon, biar Solomon bisa membangun. Jadi ya mungkin kita sekarang kita menanam seed, benih-benih yang buat revival di LA, tapi mungkin sekarang kita nggak bisa lihat, tapi siapa tahu we leave behind a legacy for our future generations, yang student-students yang datang, atau for our kids yang bakal grow up di sini. So ya, gitu sih. We leave behind a legacy, leave behind revival. Ada. Ternyata ada di Spotify ya, Jeff. Revival Story, ada. Army of God, ya. Yang belum by Army of God. Saya carinya GMS Live, nggak ketemu. Ternyata Army of God. Oke, ada lagi yang mau sharing? Iya, saya sharing deh. Saya cuman mau komen aja. Saya kan ini lagi satu ruangan nih sama selfie, cuman pakai komputer sendiri-sendiri. Cuman tadi tuh waktu kita dengerin sharingnya Pastor Joe itu, saya merasa tuh merinding gitu. Berapa kali saya begitu itu saya bilang ke Mas, aduh merinding nih Sel. Iya, aduh merinding nih gitu. Soalnya gimana ya, ada beberapa hal yang Pastor Yo katakan itu, terutama buat saya itu yang pas Pastor Yo itu share tentang dari Mazmur 2 ayat 8 ya. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa, maka akan kuberikan kepadamu. Saya nggak tahu kenapa nggak tahu kayak pas saya dengar ayat itu, hati saya tuh kayaknya benar-benar kayak terharu juga gitu ya, dan juga saya tuh benar-benar rindu gitu. Saya benar-benar rindu tuh ada kebangunan rohani, terutama di Amerika ya. Pastor Philip baru datang kemarin ini, dan dia juga bikin Awaken Conference, dan kita juga pergi gitu, dan saya merasa tuh emang sangat diperlukan gitu, terutama di Amerika. Dan mungkin untuk saya, karena saya punya anak di sini ya, saya punya anak umur 11 tahun, umur 4 tahun, dan saya tinggal di California gitu, dan saya tahu keadaan dunia itu semakin tidak baik. Dan saya pun juga sekarang ini saya ada pelayanan di bagian Sunday School, dan ini adalah satu struggle di dalam hati saya untuk anak-anak ini gitu. Dan
seperti yang tadi Pastor Yo bilang, dan ini bikin saya sedih juga sih, karena Pastor Yo bilang, I don't remember if it was you, but yang Pastor Yo kayaknya ada yang bilang maksudnya thank you for introducing me to Jesus, gitu. Dan buat saya langsung ingat, saya nggak pernah pikir sih sebelumnya, siapa ya yang pertama kali introduce saya untuk ke Tuhan Yesus itu. Dan itu ya mama saya, karena mama saya itu dari saya kecil saya diajak ke gereja. Dan saya percaya saya nggak akan ada di mana saya ada saat ini tanpa pertama kali mama saya bawa saya ke gereja itu. Dan saya juga punya keluarga yang masih belum diselamatkan, dan akhir-akhir ini saya tuh dengar terus-terusan gitu ya, kayak diingetin terus bahwa the gospel is emergency gitu. Dan berapa kali ini diulang-ulang terus saya dengar, jadi saya merasa Tuhan itu sedang benar-benar mengingatkan kita gitu. Kita tuh benar-benar harus melakukan sesuatu. Dan untuk saya, orang yang paling dekat dengan saya yang belum diselamatkan itu adalah papa saya. And it's been a while gitu. Jadi kita satu keluarga tuh selalu mendoakan dia, and somehow it's not yet gitu. Dan saya yakin Tuhan akan selamatkan dia someday, dan kita cuma perlu terus berdoa. Tetapi saya percaya bahwa ini adalah bukan suatu kebetulan kalau kita semua ada di sini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa, dan seperti Pastor Yo bilang, mungkin sekarang ini kita mikir, aduh, cuman berapa orang di sini, kita bisa apa sih dibandingkan dengan Amerika gitu ya. Tapi saya mengimankan dan saya mengamini ayat ini, Mazmur 2 ayat 8 ini, bahwa kalau kita minta, kita bersatu hati, kita minta negara Amerika ini supaya ada revival, supaya kita itu dipakai Tuhan sekarang gitu. Jadi dalam hati saya yang saya minta adalah saya mau Tuhan memberikan saya boldness gitu, untuk berani membagikan firman Tuhan. Karena buat saya jujur aja, saya bisa ngajar Sunday School ya, karena ini emang anak-anak yang dibawa sama orang tuanya gitu kan. Tapi untuk saya menginjili orang yang belum tahu Tuhan sama sekali gitu, itu saya belum berani gitu. Somehow saya tahu diri saya, dan I really wish that God will give me and also all of us that boldness, di mana kita itu bisa seperti tokoh-tokoh di Alkitab ini gitu, seperti Paulus gitu. Bagaimana caranya biar itu tuh benar-benar nothing can stop him gitu, nothing can stop him, and I really wish that that happen soon to all of us, di mana kita itu benar-benar bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan saya yakin di sini saya lihat saya benar-benar ter-encourage juga, karena saya lihat di sini itu banyak ya, maksudnya anak-anak mudanya juga banyak gitu. Jadi I'm very excited to see that it's not just my generation, but I see the next generation is already in this group. So I just want to share that. Thank you semua. Thank you Kelia. Ya, kita ya turut mendoakan buat bapaknya Kelia. Kita percaya Tuhan bakal membawa keluarga kita untuk percaya kepada Tuhan. Thank you. Aku dengar si Rema mau sharing juga. Silakan Rema. Aku keinget dikit tadi pas Cerna sharing about how you ajarin your son kayak jadi kiasu gitu-gitu. Terus aku langsung keinget, actually dulu waktu masih di Jakarta, masih SMP, SMA gitu tuh, ya kan aku lahirnya ya udah Kristen gitu kan. Jadi ya udah lingkungan udah Kristen lah. Terus ya rasanya ya biasa aja gitu kan. Terus mamaku tuh hampir tiap bulan, tiap kali dia ada masalah dari keuangan atau dari masalah yang zaman dulu pikirannya, oh ya itu kan orang tua banyak masalah gitu kan. Jadi tiap kali dia kesaksian, nih mama hari ini ditolong Tuhan loh, gini. Terus pokoknya dia suka cerita, intinya yang aku tuh
iyain aja karena aku pikirnya kayak aku nggak ngerti gitu loh, aku nggak bisa relate to her story karena kan aku masih istilahnya masih bocah gitu ya. Sampai-sampai aku pindah ke Amerika di sini, sekolah sendirian, terus jadi kayak punya perjuangan sendirian itu. Di situ dimana aku ngerasa, oh gini ya Tuhan tuh tolongin mama tuh selama ini kayak gini. Akhirnya tuh aku ngerasain, oh Tuhan tuh tolong aku tuh seperti ini. Kayak sampai aku kali ini malah ngomong sama mama juga, kemudian kayak lucu ya, dulu tuh mama suka cerita-ceritain aku kayak all your struggles. Itu tuh jadi ya legacy, itu kayak apa yang dia ngomong itu tuh jadi kayak benih yang dia taruh di aku. Sekarang aku tuh beneran percaya Tuhan karena aku akhirnya ngerasain itu sendiri, dimana kayak apa yang mama ngomong, oh akhirnya aku nyadar kayak wah lagi ada masalah ini, terus aku cerita mama kan kayak, mah aduh gimana nih ada gini, terus ujung-ujungnya ya dia bilang udah kamu percaya aja sama Tuhan, Tuhan bantu mama berpuluh-puluh tahun, maksudnya selama mama hidup Tuhan nggak pernah terlambat bantuannya gitu, dan aku lihat itu kejadian sendiri di dalam hidup aku gitu loh. Jadi I think kalau going back to the legacy topic itu tuh benar-benar kelihatan banget di hidup aku karena apa yang mama taruh di dalam hidup aku ini tuh ya mungkin orang dengernya kayak ngapain lu ngomongin anak lu tentang ini, dia juga nggak ngerti, masih kecil atau apa gitu, malah sekarang kelihatan buahnya dari situ gitu. Itu aja sih. Thank you. Thank you Rema. Itu Rema yang bagus. Oke. Ada yang lain yang mau sharing? Kita masih ada waktu. Anyone? Mike, you want to share? Sorry for calling you out. I guess I just want to, living legacy, I guess it's, I don't know, apa ya, it's kayak really kena banget tadi juga, to be honest. Thank you for, thank you buat Pastor Yu juga. I guess belajar dari Paulus gimana dia leave the legacy to Timothy, which is juga like a young person, I guess, I can look at it from that perspective. Tapi I don't know how to say it. Gimana ya? Sorry, I got nervous. But the point is, I don't know. I remember the verse saying jangan seorang pun engkau rendah karena engkau muda. Don't anyone look down on you. So it's not just for anak muda, but for everyone. I guess for us, Indonesian, ya kan, in America, sometimes we look down on ourselves that, oh, kalau mau ngomong ke orang kadang, oh, my English wasn't that good. Oh, takut gimana, kayak sometimes, kan juga budayanya orang Indonesia kayak, oh, sungkan atau gimana, But I guess, again, tadi ada yang share juga, ask God for a boldness, be bold. I guess that's, again, it's not with our strength, not by our strength or by our might, but by the help of the Holy Spirit. I actually experienced kayak beberapa, a few moment juga kayak gitu, like couple of my friends kayak gitu. To be honest, waktu itu I just came here. It was like 2-3 years dari Indonesia. My English wasn't that good, and then I don't know, for some reason God put in my heart to speak about the gospel of that person. But and then Lord, I don't know what to say. I don't know what to pray. But and then I just share the story of my life, how I got born, how that Tuhan bawa saya lahir baru, di mana Tuhan pulihkan hidup saya, how that God brought me here in the US and all that kind of stuff. And then for some reason, that person, long story short, the person
receive the Lord, as their Lord and Savior gitu. Even though, to be honest, I don't know what to say kayak gitu. I don't know what to say. I pray for that person and then that person cry. I don't even know if that person kayak, the point is not my word. It's not about me. It's not kata-kata kita yang bagus, but it's about the Spirit of God. So as far as we have the willingness, Lord use me, tadi yang kayak Pastor yang ngomong juga bahwa kalau kita mau dipakai Tuhan, the Holy Spirit that will touch that person, Holy Spirit that will reach out to that person. So I guess again just belajar untuk gimana, Lord, I want to do that again. Ignite that fire inside our heart. We want to see a revival. We want to see a revival in our workplace, in wherever that God place us, ya kan, di family, di lingkungan gereja kita, di community kita, dimanapun kita berada, wherever we are, be impact, and then live that legacy gitu. Kan kita tadi juga I believe kita sekarang di sini bukan suatu kebetulan, again, a divine connection. So let's continue that legacy gitu. So itu sih, I guess that's it. Man. Thank you, Mike. Thank you. Bagus. Langsung di call out langsung bisa. It reminded me of yang Paul bilang itu kan, therefore I will boast all the more gladly in my weakness, so that the power of Christ may rest on me. 2 Corinthians 12 verse 9. Jadi even though meskipun kita pikir kita selalu lemah, tapi justru kalau kita lemah itu Tuhan yang mau memakai kita dan memakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi gitu ya. I think that's all the time we have. I'll leave it up to Ko Surya, Cerna. Once again, ini kita benar-benar diimpartasi luar biasa ya dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi just don't just put it under the table, but own it and spread the fire. Jadi especially you guys in LA, in USA, in West Coast area, just spread the fire. Mulai malam ini mulai tanya, Tuhan siapa, Tuhan siapa yang bisa target gitu, lihat siapa jiwa-jiwa yang boleh saya siarkan, dan waktu ntar Tuhan berikan nama, pasti Tuhan atur waktunya. Start praying for that person, start praying ya. Okay. Thank you again. Oh yeah, also there is some announcement. Ntar kita ini akan mulai ada gathering on site yang di LA. Jadi itu tujuannya supaya kita juga fire ini terus dibangun, supaya kita hubungannya satu dengan yang lain juga semakin dekat. Karena kalau dengan adanya Zoom itu kan kita nggak kelihatan ya, cuma kelihatannya melalui Zoom aja. Tapi ntar dengan adanya gathering once a month, ntar Matt sama Naomi, sama Jeff yang ada di LA akan bantu atur detail-detailnya seperti apa gitu. Mulai, I think it's gonna start around the 3rd or the 4th week of October, atau mungkin udah fixnya by November gitu. So if anybody is also like willing to melayani dalam bentuk apapun, just let me know. Yeah, or let Matt, Yes. Naomi, Jeff juga know ya. Gitu. Okay. Really blessed tonight. I believe same with all of you ya. Okay, thank you so much. Thank you once again, Pastor Yo, Pastor Lipi. Thank you for your ministry. Thank you. And just to end this today, can we ask the honor Pastor Yo and Pastor Lipi sing one more time, and then you can close it with prayer. Thank you so much. Oke, sungguh saya diberkati, sungguh kami berdua diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Saya percaya ini benih-benih kudus di USA. Saya percaya ini akan jadi sebuah, kalau pohon itu pohon yang besar, yang siap menaungi, jadi tempat perteduhan bagi banyak orang. Amin. Dan saya juga mau berdoa biar malam hari ini, sebelum kalian tidur, ya Tuhan kasih mimpi-mimpi juga buat kalian. Hati-hati seperti tadi Ko Surya bilang, Tuhan kasih nama-nama, Tuhan ingatkan orang-orang di benak kita dan sebagainya, untuk kita
bagikan berita Injil, ajak mereka untuk kenal Tuhan lebih lagi. Karena sekali lagi, berita Injil itu sifatnya darurat, emergensi. Kita nggak pernah tahu waktunya, apakah akan datang kembali. Nyanyikan lagu ini ya. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord. Every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Sekali lagi deh ya, saya ingin mengajak kita nyanyikan lagu dari awal, boleh? Ya. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Saya mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, buat fellowship di antara kami. Sekalipun kami berbeda ruang, berbeda rumah, berbeda zona waktu bahkan, tapi kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di mana pun kami berada. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat berita Injil yang masuk dalam hati kami dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih buat kebangunan rohani yang kami alami. Dan kami mau Tuhan, biar setiap kebangunan rohani yang kami alami itu tidak berhenti di kami. Berita Injil itu juga tidak berhenti di kami. Tapi kami akan teruskan, kami akan bagikan, kami akan tularkan, kami akan wariskan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini sebelum kami berangkat tidur. Nanti buat teman-temannya di Amerika yang hari ini sudah malam dan mau tidur dan minta juga malam hari ini minta mimpi-mimpi yang datang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan juga bisa berbicara lewat mimpi Tuhan. Berbicara lewat mimpi dan istirahat kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Nyatakan isi hatimu dan ingatkan orang-orang yang mungkin keluarga kami, kenalan kami, bahkan mungkin orang yang tidak kami tahu, bahkan yang kami sekali ketemu dan sebagainya, kami tidak tahu kenal atau apapun, tapi kalau Tuhan mau untuk kami beritakan Injil kepada mereka, Tuhan berikan kami hati yang taat, kaki yang ringan untuk melangkah. Tuhan pakai setiap kami. Kami mengucap syukur kalau kami sedang berpisah dengan yang lain. Biar pengalaman berjalan bersama dengan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu. Kasih daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai, penyertaan Roh Kudus juga menyertai hidupmu. Dan kamu memakaimu dengan
tanda-tanda heran dan kuasa juga. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga kami, yang tidak pernah kau mimpikan bahkan. Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar melalui hidupmu dan di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. God bless you. Sebelum kita berpisah, saya mau welcome Pak Andre yang join juga. Tadi saya belum welcome di beliau. Oke, welcome Pak Andre. Juga Mama Papa dari Matt, welcome ya. Ai sama Su. Terus juga VB Ya. mamanya ya? Bukan ya? Vivi udah berapa kali ikut. Oke, Ya. welcome ya. Kita kan malam hari ini dikunjungi oleh Pastor Rio. Ayo kita foto bareng-bareng ya, supaya kita bisa mengabdikan take this memory, part of the legacy. Kalau yang off cam mungkin mau